Inversi transformasi Laplace untuk fungsi dengan akar kompleks. Ini artinya apa artinya? Artinya apa? Nah, kita lihat ya. Contoh aja langsung. Perhatikan contoh soal di bawah. Carilah PUPD di bawah ini dengan metode transformasi Laplace. Ini kita lihat. D kuadrat X per DT kuadrat plus 2DX per DT plus 2X sama dengan 2. Dengan harga awal, initial value-nya X0 sama dengan 0, X aksen 0 sama dengan 0 pula. Ya. Nanti saudara-saudara coba turunkan sebagai latihan ya. Maka ini saya percepat ini. Dengan transformasi Laplace maka didapatlah harga ini. XS sama dengan 2 per S per S kuadrat plus 2S plus 2. Ya, kita lihat ya. Maka kita perlu memecah, saudara-saudara. Pecahnya bagaimana? Ini ada S1, ini ada S pangkat 2. Berarti kita perlu 3 nanti konstante. Kita lihat. Yang S nanti jadi seperti persamaan A ini. Untuk S saja jadi A per S. Nggak masalah ini berarti. Jadi nanti A per S ini nanti fungsi step. Ini nanti keluar sebagai konstante 1 aja ini. Ya. Oke, nggak masalah. Kemudian bagaimana dengan yang berikutnya? S kuadrat plus 2S plus 2. Mestinya, karena ini persamaan ini mirip persamaan kuadrat, kan kita faktorkan itu ya. Tapi coba itu faktorkan itu. Bisa nggak ya? Pakai aja rumus ABC misalnya. Ya. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ya kan? Min B berapa? Min 2. Plus minus B kuadrat. Di situ berapa itu berapa? 2 ya. 4. Min 4AC. 4A-nya 1, C-nya 2, 8. 4 min 8. Akar 4 min 8 berapa? Min 4. Berarti kita punya 2I ya. Ada I-nya karena ada minus ya. Nggak bisa difaktorkan. Nah, inilah. Karena ini nggak bisa difaktorkan, nah ini menjadi patron ya. Menjadi patron buat saudara-saudara. Ini saya tuliskan di sini. Jika saudara ketemu penyebut yang tidak bisa difaktorkan, maka akar yang didapat itu akar kompleks. Ya, tadi kita sudah buktikan dengan rumus ABC, ya kan? Yang nggak saya tuliskan, tapi saya omongkan tadi. Mudah-mudahan zaman bisa menangkap. Ya. Akar kompleks adanya bilangan imajiner. Nanti bisa dicoba. Ini saudara pakai rumus ABC, nanti kan dapatnya imajiner. Kalau ketemu imajiner, maka bagian ini keseluruhan ini BS plus C per S kuadrat plus 2S plus 2 ini akan menjadi fungsi dengan suku kosinus dan suku sinus. Jadi diingat, jika penyebut saudara adalah penyebut memiliki akar imajiner, ketika kita faktorkan, kesulitan karena imajiner, maka penyebut tersebut akan memberikan kita dua produk atau dua suku baru. Satunya nanti berfungsi sinus, satunya berfungsi kosinus. Jadi saudara-saudara lihat di bukunya Pak Ali ya. Di situ diberi contoh ya sama Pak Ali. Ya, tapi di dalam bukunya Pak Ali itu beliau menyelesaikan dengan identitas kalkulus trigonometri. Saudara-saudara kalau ingin bisa menyelesaikan itu, bukalah kalkulus trigonometri. Bagaimana saudara melakukan modifikasi dan manipulasi matematika, manipulasi dalam arti baik ini ya. Jadi bukan manipulasi yang korupsi, itu bukan. Mathematical manipulation itu kan artinya permainan matematika, tapi permainan yang baik, bukan. Kemudian jadi konotatif. Maknanya jadi konotatif kalau manipulasi itu jelek, enggak ya. Jadi sebenarnya itu permainan tapi untuk menyelesaikan masalah. Jadi sudah lihat dengan identitas kalkulus akan diselesaikan. Nanti ketemu sinus dan ketemu kosinus. Di metode ini saya perkenalkan alternatifnya ya. Nanti saudara-saudara juga kalau di kelasnya Pak Ali juga dikajarkan juga. Jadi alternatifnya bagaimana? Kita tahu ini akan jadi suku sinus dan suku kosinus ya. Pertama kita selesaikan dulu A. Ini kita bereskan dulu. Fungsi ini kita bereskan dulu saudara-saudara. Fungsi ini kita bereskan dulu agar tidak mengganggu. Jadi kalikanlah A dengan S ya, persamaan ini dengan S artinya apa? Kita mau isolasi untuk mendapatkan harga A. Kita ketemu persamaan ini
Sehingga ketika kita set S-nya sama dengan 0, kita ketemu A sama dengan 1. Ya. Kita ketemu A sama dengan 1, sehingga persamaan kita jadi persamaan B. 2 per sebagainya sama dengan S, BS plus C per S kuadrat plus 2S plus 2. Ya. Nah, kita 1, sehingga persamaan B kita sudah ketemu. Ya, kita paling tidak sudah, ya kalau orang Jawa bilang nyicil ayam. Nyicil ayam, kita menyicil ketentraman hati kita. Paling enggak akan sudah ketahuan tuh harganya 1. Sekarang kita punya tugas mencari berapa B dan berapa C. Bagaimana caranya? Ya, kalikan persamaan B itu dengan seluruh akar penyebut, seluruh penyebut. Jadi kita kalikan dengan seluruh penyebut sehingga kita akan dapatkan satu persamaan tunggal yang panjang seperti ini. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian kelompok-kelompokkanlah jadi seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya ini bebas saja. Misalnya dari posisi sini, saudara-saudara kemudian isi S sama dengan 0, itu akhirnya juga sama. Tapi ini salah satu metode. Saudara kelompokkan, seperti kemarin kita belajar tentang order 2 ya. Persamaan diferensial order 2. Terminologi atau kategori S kuadrat, isinya B plus 1. Terminologi atau kategori S2 plus C plus 2, ini kita lihat. B plus 1 sama dengan 0, sehingga B sama dengan minus 1. Ya. S seperti ini kita akan dapatkan C sama dengan minus 2. Sehingga kita bisa mengisi persamaan A kita tadi, A-nya kan 1, B-nya berapa tadi? B-nya min 1, C-nya berapa? C-nya min 2. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan itu menjadi ini. XS kita adalah sama dengan seper S min S plus 2 per S kuadrat plus 2S plus 2. Nah, sekarang persamaan fungsi S kita sudah kita ketemukan. Ini buat pemula termasuk rumit, saudara. Jadi tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita perlu mengembalikan, kan nanti langkah berikutnya adalah mengembalikan dari fungsi S ke fungsi C. Kalau yang ini seper S ini gampang, sudah lihat di tabel, ini fungsi step ini kan satu-satuan. Ini seper S ini nanti jadi 1, jadi konstanta 1 sebesar 1. Ya. Nggak masalah. Kemudian yang ini bagaimana? S plus 2 per S kuadrat plus 2S plus 2 ini. Nah ini yang tadi saya tunjukkan tabel itu. Fungsi ini jadikan fungsi sinus dan kosinus dengan cantolan atau dengan aksesoris ya eksponensial berpangkat sesuatu T. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Jadi saya tuliskan di sini ya. Bahwa ke bentuk cos dan sin. Cos dan sin yang bagaimana? Yang ada di posisi kiri ini. Yang saya tuliskan ini ya. Jadi ada 2 nanti. Ini adalah fungsi sinus T, yaitu E pangkat minus AT sin KT, jadi begini nanti ya. Fs-nya adalah K per S plus A kuadrat plus K kuadrat. Yang cos, ini adalah E pangkat minus A per S plus 2 kuadrat plus K kuadrat. Ya. Bagaimana cara membawa fungsi kita yang ada di sisi kanan ini menjadi fungsi cos dan sinus? Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat bentuk ini ya. Bentuk sinus ini, bagian bawah ini. Penyebut di bagian sinus dan penyebut bagian kosinus sama ya. Kan sama ya. Sama persis ya. Nah, jadi rubahlah ya pertama nanti. Rubahlah pada bagian penyebut ini menjadi seperti yang ada di penyebut sebagaimana fungsi sin dan cos pada bagian pada bagian penyebut dengan fungsi yang di dalamnya ada nanti fungsi T-nya ada E pangkat minus AT-nya. Jadi kita bawa sedapat mungkin menjadi fungsi sinus dan cos yang fungsi delay tadi. Yang fungsi D, dia akan muncul suku eksponensial. Nah,
Nah, kita lihat saudara-saudara. Kita lihat bagaimana caranya. Kita lihat di sini. Ini S plus A kuadrat plus K kuadrat. Ya. Kita lihat di sini ada S kuadrat plus 2S plus 2. Kuncinya begini. Kuncinya. Ini tipnya ya. Tipnya ya. Di buku nggak ada ini. Tipnya. Bawalah persamaan ini seperti suatu persamaan kuadrat sempurna. Kenapa? Karena di sini, di sisi kini, di sisi penyebut sinus maupun kosinus itu selalu ada S plus A kuadrat. Paham ya? S plus A kuadrat ini kalau saudara pecah, ini kan jadi persamaan kuadrat sempurna. Ya. Ditambah K kuadrat, kan gitu kan. Makanya ini nanti kita bawa ke persamaan dengan persamaan kuadrat sempurna. Nah, kita lihat ya, bagaimana kalau ini persamaan kuadrat sempurna? Kita lihat ya. Ini S kuadrat plus 2 sempurna. S kuadrat plus 2S plus berapa? 1, kan punya gitu ya. Kalau ini S plus 1 kuadrat, itu kalau kita uraikan kan menjadi S kuadrat plus 2S plus 1. Itu kuadrat sempurna kita. Nah, karena di sini ada S kuadrat plus 2S plus 2, padahal kuadrat sempurna kita adalah S kuadrat plus 2S plus 1, maka persamaan yang bagian penyebut ini nanti, ya ini saya tuliskan ya, saya tuliskan di bawah ini ya, XS super S, XS sama dengan super S, min S plus 2 per S kuadrat plus 2S plus 2, saudara perhatikan yang suku di bagian kanan ini menjadi seperti ini. Lihat penyebut dulu ya. S plus 1 kuadrat plus 1. Ya, supaya nanti jadi sama seperti ini. Sama dengan yang di atas. Ini kan mirip-mirip persamaan kuadrat sempurna yang bagian penyebut. S plus 1 kuadrat. Nah, cuman kan di sini kalau ini kuadrat sempurna kan S kuadrat plus 2S plus 1. Padahal di sini kan plus 2, berarti tambah 1 kuadrat. Itu ya, tambah 1 kuadrat. Nah, ini butuh latihan. Butuh latihan, butuh intuisi yang panjang menurut saya. Kalau awal-awal saya bingung, saya belajar, saya bingung juga. Nah, kalau saudara sudah menemukan seperti ini, sudah terbentuk ini Ini sudah terbentuk. Bagaimana? Kita lihat ya. Yang bagian depan dulu. S plus 1 per S plus 1 kuadrat plus 1, ya. Jadi seperti ini. Ya, kita lihat ya. Persamaan ini kita pecah jadi super S min S plus 1 per S plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, ya. Min 1, kan tinggal 1 ini tuh ya. 1 per S plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, saudara perhatikan sekarang, super S ini kalau ditransformasikan balik ke fungsi T menjadi 1. Ya, nanti gampang ini. Ini nanti kita lihat mirip mana? S plus 1 per S plus 1 kuadrat plus 1 mirip mana? Mirip ini ya. Mirip kosinus. Jadi nanti yang suku kedua ini nanti jadi kosinus ini, insya Allah ini. Yang suku ketiga, seper S plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat ini mirip mana? Kita lihat di sini mirip sinus. Insya Allah yang bagian terakhir ini jadi sinus. Nah, kita saksikan sekarang transformasi balik inversi. XT adalah inversi dari, ini keliru ya, XS ya, keliru ini ya. Inversi dari XS, maka sekarang seper S jadi 1, lihat di tabel ya, seper S, transformasi inversinya adalah 1 saja. Fungsi ini jadi seperti ini, cos, nah keluar kita lihat, ini mirip seperti yang ini. Jadi E pangkat minus T, cos T, kemudian yang minus, bagian terakhir adalah minus E pangkat minus T, sinus T. Maka sekarang persamaan XT kita adalah 1 min E pangkat minus T cos T min E pangkat minus T sin T, atau kalau kita kumpulkan E pangkat minus T-nya, maka jadikan 1 min E pangkat minus T cos T plus sin T. Nah, ini. Jadi intinya saudara-saudara, kalau saudara ketemu bagian penyebut nanti itu merupakan fungsi kuadrat yang tidak bisa dicari akarnya atau dia memberikan harga imajiner,
maka dia akan keluar dalam bentuk sinus dan kosinus. Caranya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Tidak ada, Pak. Ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Saya harapkan saudara-saudara bisa mencamkan kuliah pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah melihat penyelesaian persamaan diferensial dengan metode Laplace. Kita sudah melihat penyelesaian diferensial jika akarnya muncul atau akarnya bisa diselesaikan bagian penyebut, atau jika bagian akarnya tidak bisa diselesaikan. Kita perlu melakukan modifikasi-modifikasi sehingga dia bisa diselesaikan dengan yang ada di tabel. Baik, saudara-saudara, kalau memang tidak ada pertanyaan, kuliahnya akan saya akhiri, saya stop share.